Lalu ciri zuhud yang kedua adalah wa faraghuhu minat thiqati bi makhluqin, ketika seseorang sudah bisa mengosongkan hatinya minat thiqati bi makhluqin, dari mempercayakan urusannya kepada makhluk. Kata para ulama, kalau Anda hidup itu Anda mempercayakan urusan Anda kepada makhluk, salah besar. Kalau Anda mau percayakan urusan Anda pada Allah. Lah, sudah kadung titip Pak, sama ini sama itu. Kalau titip sama makhluk, ya titip sebatas ikhtiar zahir. Ya, dan kalau kita tawakal, pasrah, yaitu kepada makhluk, itu pasrah sekedar zahir. Ya udah, saya pasrahin ya, titipin ya. Orang itu harus menitipkan sesuatu dalam kehidupannya atau memasrahkan sesuatu dalam kehidupannya, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya apa? Andai kata terjadi orang memasrahkan dirinya, mempercayakan dirinya kepada makhluk, nanti lama-lama, mohon maaf, dia akan memiliki ketergantungan kepada makhluk. Orang yang dalam hidupnya senantiasa memiliki ketergantungan kepada makhluk, dia tidak akan pernah bisa zuhud. Nah, makanya dia mestinya harus berpikir bahwa makhluk itu adalah makhluk. Namanya makhluk, mohon maaf, istri, suami, orang tua, anak, teman, siapapun. Namanya makhluk, dia datang dan pergi. Ada saatnya datang, ada saatnya pergi. Punya teman Pak, dia percaya banget tadi, kalau nggak taunya nipu, ya namanya makhluk. Punya suami, nggak taunya meninggal, ya namanya makhluk. Punya istri, begitu juga. Jadi kalau kepada makhluk, jangan kita kemudian tadi ya bergantung, percaya, silkoh kepada makhluk. Secukupnya aja sama makhluk. Ya, bu, suami meninggal, ya sedih normal, tapi udah makhluk ya. Pak, istri meninggal, nggak usah sedih, biasa saja. Ya Allah, yang urus anak saya siapa Pak? Kalau laki-laki kan begitu ya. Kalau perempuan, nanti yang ngasih makan saya siapa? Ada yang ngasih makan anak kita atau diri kita kalau ibu perempuan, Allah. Lalu suami kita aja ngasih makan Allah. Kalau bapak tadi sedih sekali, ntar yang ngurus anak saya siapa? Istri meninggal, Allah yang ngurus. Cuman kalau repot ya kawin lagi, itu aja. Ya kalau repot itu. Ya kalau nggak ngerasa repot, Allah. Nah, ini yang ketiga, zuhud itu adalah wa in kanatil yadu wasi'atan bimalin halalin fa yatadhakkaru biqalbihi annahu milkun lillahi wa annahu ta'ala wada'al mala 'indahu 'ala tariqil 'ariyah. Orang yang zuhud akan selalu berpikir, jika dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi rizki atau nikmat yang melimpah dengan rizki yang halal, maka dia sadar betul bahwa harta itu hakikatnya milkun lillah, adalah milik Allah. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala
wada'al mala indahu, memberi pada dia harta, jabatan, ala tariqil ariyati, semata-mata Allah cuman minjem ini. Pinjemannya juga al-khalisati, murni, nggak pakai bunga. Ya'khudhuhu Allahu minhu mata sya'a, karena itu pinjaman maka Allah berhak mengambil pinjaman itu kapan Allah mau. Orang yang zuhud, jika dia dikasih kaya, dia sewaktu-waktu siap miskin. Itu ciri. Sebab dia tahu ini itu pinjaman. Nah, kalau orang kaya punya pikiran siap miskin, kapan saja berarti di hatinya sudah mulai ada pikiran zuhud. Sebab dia sadar itu adalah titipan. Tapi kalau ada orang, maaf, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tiba-tiba usahanya turun, sedih, tahu nih, usaha lagi sepi. Nah, berarti ini biar sholatnya rajin, ngajinya rajin, gak punya sifat zuhud di hatinya. Mau sedih, orang zuhud tidak punya rasa sedih. Lah sebab dia tahu cuma pinjaman, nah yang punyanya ngambil. Bahkan maaf, anak maupun istri meninggal ada pinjaman, ya udah dilepas lagi. Seperti Ummu Sulaim punya anak meninggal, ngomong pada Abu Talhah suaminya bahwa anaknya diambil sama yang minjemin sama kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhudnya Ummu Sulaim, zuhudnya Ummu Sulaim. Lah, yang keempat, orang zuhud itu wa yatadzakkaru anna tasarrufahu fihi bil idzni syar'i tasarrufal wakalati al khalisati. Orang yang zuhud, ia akan mengingat atau menyadari bahwa dia menggunakan harta itu harus sesuai dengan prosedur syariah bil idzni syar'i. Tentunya tasarrufal wakalati, tasarrufal ya, maf'ul mutlaq ini dalam bentuk tasarruf wakalah. Kita tuh cuman diwakilin doang, al-khalisati, yang murni. Misalnya uang itu kita pakai buat ngasih nafkah anak istri. Itu kalau orang yang zuhud tidak dapat rezeki, bisa kerja usaha. Nah, ini mah sesungguhnya emang saya cuman perantara aja nih. Ini rezeki anak saya buat sekolah, ini rezeki buat makan. Saya cuma perantara, makanya ya harus sesuai. Oh, ini buat sedekah, ini buat apa? Itu namanya tasarrufnya. Makanya kalau orang-orang yang zuhud itu kalau pakai harta, kalau wayahnya kudu banyak, dia banyak. Sebab dia cuma lewat. Nah, tapi kalau wayahnya berlebihan, dia dengan sendirinya ngurangin. Dia sadar, oh enggak, ini bukan untuk itu. Nah, kalau maaf ya, orang yang masih punya sifat hubud dunia, ya, umumnya kita ini, kadang-kadang nih kalau bangsa buat sedekah, itu mikirnya seminggu. Kalau bangsa buat sedekah, mikirnya seminggu. Tapi kalau bangsa yang enak-enak buat diri kita, nggak pakai seminggu mikirnya, langsung, kan begitu. Nah, itu contoh ya, karena tadi kecintaan pada dunia sudah menutup hati kita bahwa sesungguhnya kita cuma lewat. Wal muradu, sekarang kita lanjutkan.